Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita selalu panjatkan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla, yang mana sampai detik ini Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita nikmatnya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, lebih-lebih adalah nikmat Islam dan iman. Walaupun nikmat iman dan Islam ini adalah nikmat yang terbesar, maka kita harus mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwasanya beliau mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Ijlis bina nu'minu sa'atan." Duduklah bersama kita untuk menambah keimanan kita. Karena iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian barang siapa yang bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Makna dari ayat ini adalah kita menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan dan ketaatan, dan mengkufuri nikmat Allah adalah tidak menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan dan kebaikan, yaitu menggunakan nikmat tersebut dalam kemaksiatan ataupun kemungkaran. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita selalu memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana lewat beliaulah kita bisa merasakan nikmat Islam. Dan lewat dakwah beliau dan jihad beliau, kita dapat merasakan Islam dan iman sampai sekarang. Tidak ada makhluk yang paling mulia, yang paling kita cintai, yang berat kita cintai setelah Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang mengikuti petunjuk beliau, maka Allah akan memberikan petunjuk, hidayah, yang mana dengan hidayah tersebut kita akan dapat masuk ke dalam jannahnya. Allah menjelaskan, wa in tuti'uhu tahtadu. Ketika kalian mentaati apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kalian akan diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian agar supaya kita menyadari bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyuruh pada Nabi Muhammad SAW menambah sesuatu kecuali menambah
ilmu. Allah menjelaskan, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, tambahkanlah ilmu kepadaku. Karena dengan ilmu tersebut seseorang akan bertambah keimanannya. Karena dengan ilmu tersebut seseorang akan dijaga oleh Allah dari kesesatan. Karena dengan ilmu tersebut amalan yang baik itu ucapan ataupun perbuatan, yang baik itu zahir ataupun batin, akan lurus dengan ilmu. Maka di dalam surat Muhammad ayat 19 Allah mendahulukan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, yang benar disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Wastaghfir dzambik, dan beristighfarlah atas dosa-dosa kalian. Dari ayat ini Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu adalah landasan, fondasi dan pokok dari setiap ucapan dan amalan perbuatan. Maka amalan perbuatan atau ucapan yang tidak dilandasi dengan ilmu akan tertolak. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian dari amalan ibadah yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, yang paling utama adalah as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menanyakan kepada Rasulullah SAW, ayu a'mali afdal. Dalam riwayat lain, ayu a'mali ahabbu ilallahi, qala, bersabda Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qala summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Inilah 3 amalan yang paling utama dari segenap amalan-amalan yang ada. Karena iman di dalam hadis yang sahih ada 70 lebih. Al-imanu bid'un wa sab'una al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Bahwasanya di dalam hadis ini diterangkan sesungguhnya iman itu 70 lebih cabang. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan atau duri dari jalan. Dan malu adalah sifat cabang dari keimanan. Dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya iman itu adalah amal hati, yaitu qaul la ilaha illallah, dan ucapan. Kemudian iman juga di dalam hadis ini disebutkan adalah perbuatan, yaitu menyingkirkan duri dari jalan. Ini adalah perbuatan. Maka iman mencakup seluruh amalan. Sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yaitu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu min al-a'mali wal aqwali adh-dhahir wal batinah, yaitu segala ibadah, segala perbuatan yang zahir ataupun yang batin yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Segala perbuatan dan ucapan yang kita lakukan setiap hari, kalau kita niatkan untuk mencari ridha Allah, dan perbuatan dan ucapan itu diridhai Allah, maka itu nilainya ibadah. Maka di sini kita juga bisa mengambil faedah betapa besarnya manfaat dari niat, untuk menghadirkan niat, untuk meluruskan niat dalam setiap perbuatan dan ucapan. Kemudian di dalam Al-Quran Allah menjelaskan berkenaan dengan sholat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholawat, yaitu sholat 5 waktu, was shalatil wusta, dan sholat wusta,
di dalam tafsir disebutkan ada salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat tersebut bersama orang-orang yang mendirikan, yaitu maknanya adalah salat berjamaah. Di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis sudah diterangkan betapa utamanya amalan, yaitu mengerjakan salat tepat pada waktunya. Sebagai seorang mukmin yang kita jujur dengan keimanan kita, kita seharusnya mempraktekkan, mengaplikasikan ketika mendengarkan azan maka bergegas untuk pergi ke masjid. Kemudian di sana disebutkan keutamaan dari mendirikan sholat. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru satrul iman, walhamdulillahi kamalul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla ma baina as-sama'i wal ard. Was-sadaqatu burhanun, was-salatu nurun, was-sabru diya'un, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaika. Kullu nasin yabdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiqaha aw mubiqaha." Di dalam hadis yang panjang ini disebutkan bahwasanya salat itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi seseorang ketika di dunia dan ketika di akhirat kelak. Salah satu contoh yang sangat jelas di dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan kepada kita, mengabarkan kepada kita untuk bersabar dan mendirikan salat ketika mendapatkan suatu ujian. Allah menjelaskan, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil keimanan, yaitu yang ada di dalam hatinya keimanan, maka dia akan terpanggil. Ista'inu, mintalah pertolongan kepada Allah. Bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan salat. Setelah kita bersabar atas ujian atau cobaan atau rintangan yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita panjatkan, kita sampaikan masalah kita kepada Allah Azza wa Jalla lewat salat. Bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Ini adalah keutamaan yang pertama, yaitu salat adalah cahaya. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, hal adullukum ala ma yamhu Allahu khataya wa yarfa'u bi darajat. Apakah engkau wahai sahabat ingin aku tunjukkan sesuatu yang Allah menghapus dosa-dosa dan akan mengangkat derajat? Yang pertama adalah isbahul wudu minal makarih, yaitu menyempurnakan wudu. Yang kedua adalah iqamis shalah, dan mendirikan salat. Yang ketiga adalah intidhar shalah, yaitu menunggu salat. Maknanya adalah bersegera. Bahkan di dalam hadis ini kita bisa memahami kita menunggu salat itu maknanya adalah sebelum datang ke salat. Fadzalikumur ribat, itu adalah ribat. Ya, yang mana dalam hadis diterangkan ribat adalah yaum wa lailah khairun minad dunya wa ma fiha. Ribat dalam satu hari satu malam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana dalam hadis lain diterangkan, satu amalan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah salat 2 rakaat sebelum salat fajar atau salat subuh. Maka ketika kita mendengarkan hadis keutamaan suatu amalan, kita harus bersegera. Kita harus menimbulkan, kita harus menancapkan dalam hati kita untuk meraih keutamaan tersebut. Karena itu adalah tanda-tanda di dalam hati seseorang ada keimanan. Ketika dia tidak bersemangat, tidak termotivasi dengan hadis tersebut, maknanya imannya harus dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, keutamaan salat tepat pada waktunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, as-salawatul khams
wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun bainahunna idza istanaba al-kaba'ir. Bahwasanya salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus dosa-dosa kecil apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil yang kita tidak mengira atau kita tidak sengaja melakukan dosa tersebut. Allah akan menghapus dosa tersebut dengan sholat 5 waktu kita, dengan mendirikan Jumat kita, dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan. Itu secara tidak langsung dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir adalah sholat 5 waktu. Sholat tepat pada waktunya itu adalah akan menghantarkan seseorang pada jannahnya. Karena di dalam hadis diterangkan dari Umar radhiyallahu anhu, qala buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, muttafaqun alaih. Bahwasanya di dalam hadis tersebut diterangkan ditegakkan atau didirikan agama itu atas 5 fondasi. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat haji, kemudian yang kelima adalah puasa Ramadan. Ini adalah fondasi rukun Islam yang 5 yang harus kita kerjakan seluruhnya, kecuali yang 5 mungkin yang hanya yang mampu, tapi kita harus berusaha untuk meraih, yaitu berhaji ke Baitul Haram. Karena tidak semua orang mampu ketika dia terhalangi oleh satu ujian, mungkin dalam hartanya, mungkin dalam fisiknya, ataupun yang lainnya, maka kewajiban itu gugur dengan udhur syar'i. Dari hadis tersebut, dari keutamaan sholat, kita bisa mengambil faedah banyak sekali keutamaan sholat tepat pada waktunya. Maka kita mengharap pada Allah Azza wa Jalla agar supaya kita diberikan pertolongan, diberikan taufiknya agar kita mampu mendirikan salat pada waktunya. Barakallahu li wa lakum wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pada khutbah yang kedua, tidak lupa Fatih mengingatkan pada jamaah Jumat semuanya agar supaya menjaga kualitas takwa, kualitas iman kita dalam sehari-hari, dalam setiap waktu. Karena kita tidak diperintahkan untuk menambah makan, menambah minum, menambah harta, menambah segala apa yang ada di dunia ketika kita hidup ini, tetapi kita diperintahkan untuk menambah ilmu dan menambah keimanan kita, menjaga iman kita, menjaga amalan sehari-hari kita. Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma. Di sini Allah memanggil dengan panggilan iman. Bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan lihatlah apa yang akan kami kerjakan untuk hari esok hari ataupun hari kiamat kelak. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari ini, suatu kepastian yang akan kita temui. Tidak dilihat muda, tua, ataupun kaya raya, ataupun tampan atau tidak, putih, hitam, tetapi kita diperintahkan untuk mempersiapkan satu bekal menuju Allah Azza wa Jalla. Setiap diri kita masing-masing pasti akan bertemu dengan Allah dengan sendiri, tanpa ada orang lain. Waqifuhum innahum mas'ulun. Dan berhentikanlah dia, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah yang membuat kita merasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Inilah ayat yang harus kita tadabburi, yang harus kita ingat setiap hari, bahwasanya kita akan menghadap pada Allah suatu saat nanti yang tidak ada penerjemah, tidak ada teman selain kita sendiri. Melihat kanan, tidak melihat kecuali amalnya.
melihat kiri kecuali tidak ada yang dia lihat kecuali amalnya. Maka barang siapa yang menanam pada hari ini, dia akan panen besok. Barang siapa yang menanam kebaikan, maka dia akan menanam kebaikan pula di hari akhir. Dan barang siapa yang menanam keburukan atau bermalas-malasan, dia tidak akan memanen sesuatu apapun. Fala yalumanna illa nafsah, dia tidak akan mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Kemudian khutbah yang kedua anak akan menutup dengan ayat yang Allah jelaskan di surat Maryam tentang suatu golongan yang mereka akan datang setelah Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'u syahwat fasayalqawna ghayya. Akan datang suatu zaman nanti satu kaum yang mereka itu akan mengakhirkan waktu salat dan akan mengikuti hawa nafsu, maka mereka akan menemui ghayya. Dalam ayat ini disebutkan ada dua sifat yang akan menemui ghayya. Ghayya adalah wadi, ya, danau atau lembah di neraka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ghayya itu adalah lembah yang ada di neraka Jahannam. Ada yang mengatakan nahrun, yaitu sungai. Kemudian apa dua sifat ini? Yang pertama adalah mengakhirkan salat, qada'us salat. Orang yang mengakhirkan salat, dia akan mempunyai sifat yang kedua, yaitu adalah wattaba'us syahawat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Entah itu nafsu yang sifatnya dunia, ya, yaitu harta atau kekayaan, atau dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan dunianya. Wattaba'u syahawat, banyak sekali syahwat di dalam tafsir ini. Orang yang mengakhirkan sholat, maka dia pasti mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah dua sifat yang Allah cela di dalam ayat ini. Maka orang yang mengakhirkan sholat kemudian mengikuti syahwat, dia akhirat kelak dia akan dipertemukan, dia akan dimasukkan ke dalam ghayya. Dia tidak akan cuma melihat, tetapi akan dijeburkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam lembah di neraka ini. Maka satu ayat ini apabila kita tadabburi, apabila kita resapi, apabila kita ingat-ingat selalu, akan muncul di dalam hati seseorang itu rasa takut. Di dalam ayat ini tidak disebutkan, tidak dijelaskan meninggalkan sholat, tetapi mengakhirkan. Ketika sudah adzan, dia masih santai, dia masih sibuk dengan kegiatannya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, tidak langsung bergegas ke masjid. Akhirnya sampai selesai sholat jamaah. Inilah makna dari ayat tersebut. Karena keimanan dalam diri seseorang itu dibuktikan kejujurannya keimanan tersebut dengan mengaplikasikan amalan-amalan, mengamalkan syariat-syariat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran ataupun yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang tidak mengamalkan kewajiban tersebut ataupun syariat-syariat tersebut, maka keimanannya perlu dipertanyakan. Allah menjelaskan di surat Al-Ankabut ayat kedua. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira Allah membiarkan mereka berkata, hanya berkata kami beriman, kemudian dia tidak diuji? Tidak. Tapi Allah akan menguji seseorang yang dia mengatakan amanna, kami beriman, kemudian Allah akan uji sampai nanti dia menemui ajalnya. Maka di dalam surat lain dijelaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
dan beribadah kepada Allah sampai datang kepada kamu al-yakin, yaitu kematian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma al'an kafarata min ahli al-kitab alladzina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak wa khalif baina kalimatin wa zawzil aqdamahum wa anzir 'alaihim ba'sakal ladzi la taruddu 'anil qaumil mujrimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimussalah.